Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bab baru, yaitu bab yang keempat. Judulnya adalah rasio atau perbandingan. Assalamualaikum anak-anak Ibu SMP Negeri 6 Cilegon. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika bersama Ibu Hayati Mahfuz. Nah, bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya sehat? Semoga kita semua tetap sehat, terlindungi dari segala penyakit, termasuk penyakit COVID-19. Amin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bab baru, yaitu bab yang keempat. Judulnya adalah rasio atau perbandingan. Pada minggu ini, buku yang kita pakai yaitu buku Matematika Mandiri Erlangga. Lanjut ya. Nah, di masa pandemi ini, Ibu harap kalian tetap semangat belajar, rajin mengerjakan tugas, dan selalu mengikuti semua pelajaran dari sekolah. Karena sebentar lagi kita akan memasuki PAS, yaitu penilaian akhir semester. Berarti kalian harus tetap semangat. Yang pertama, kompetensi dasar yang harus kita capai pada bab rasio atau perbandingan berdasarkan kurikulum darurat, yaitu kompetensi dasarnya adalah menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan, dan debit. Tujuannya pada pertemuan kali ini, Ibu harapkan peserta didik dapat menjelaskan kembali pengertian rasio atau perbandingan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami rasio atau perbandingan dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tentang rasio atau perbandingan dengan benar. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang skala. Tetap semangat ya anak-anak. Kalian waktu SD pernah belajar tentang perbandingan. Coba kalian lihat dua gambar ini. Yang pertama ada stroberi dan yang kedua ada mangga. Bagaimana kalian bisa membandingkan berapa jumlah stroberi dan buah mangga? Yaitu dengan cara menghitungnya ada berapa. Stroberi ada berapa? Ada 7, mangga ada 6. Apakah bisa kalian buat perbandingan? Tentu saja bisa, yaitu dengan cara buah stroberi berbanding dengan jumlah buah mangga. Stroberi ada 7, mangga ada 6, maka perbandingannya 7 banding 6. Atau bisa kita tulis biasanya 7.26. Maka bisa disimpulkan, perbandingan adalah suatu proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Perbandingan biasanya dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Sedangkan konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada skala. Paham? Lanjut. Kita lihat contoh soalnya. Seperti yang ada di halaman 103 buku Mandiri Erlangga ya, nomor 3. Kita lihat soalnya. Dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa. Jika banyak siswa laki-laki 15 orang, maka berapa perbandingan jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan? Maka kita jawab, jika siswa laki-lakinya ada 15 orang, total semua siswanya 40, maka siswa wanitanya ada berapa? Ada 40 dikurang 15. Dapat berapa? Dapat 25.
Sehingga bisa kita tulis perbandingannya menjadi 15:25. Sama-sama bisa dibagi 5. Maka jadinya 3:5. Jadi perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 3:5. Paham? Lanjut lagi. Nah, tadi sudah ada contohnya, maka kalian harus mengerjakan halaman 103 buku Mandiri Erlangga nomor 4 dan nomor 5. Tapi ada catatannya nih. Untuk soal nomor 5, kalian harus mencari masing-masing luas persegi dengan menggunakan rumus luas persegi. Apa rumus luas persegi? Yaitu S kali S. Jadi sisi kali sisi. Masing-masing sisi yang pertama, luas persegi yang pertama berbanding dengan luas persegi yang kedua. Semangat ya, kita lanjut lagi. Tadi contoh perbandingan dalam kehidupan sehari-hari adalah skala. Pasti kalian sering lihat dong peta. Apalagi sekarang kalau kita mau nyari alamat menggunakan apa? Google Maps. Nah, di dalam Google Maps ada petanya. Ternyata dalam membuat peta ada yang namanya skala. Jadi orang itu membuat peta gak sembarangan bikin peta. Mereka menghitung berapa sentimeter jaraknya, berapa lebarnya. Jadi menggambar petanya menggunakan skala. Lalu apa sih skala itu? Nah, Ibu akan menjelaskan. Skala merupakan perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Jadi, yang digambar itu berarti sesuai dengan jarak sebenarnya, tapi dia diperkecil menggunakan ukuran skala. Jadi skalanya kalau di peta biasanya di bawah ditulis skalanya. Misalkan 1:500.000. Apa makna dari 1:500.000? Maknanya itu adalah, jadi kalau kalian melihat suatu skala 1:500.000 contohnya, maka itu bermakna setiap 1 cm di peta mewakili 500.000 cm di jarak yang sebenarnya. Kenapa? Karena tadi tuh skala itu adalah jarak peta berbanding jarak sebenarnya. Ingat ya. Jadi setiap 1 cm mewakili 500.000 cm. Lalu kenapa bisa jadi kilometer? Karena kita ubah. Jadi jaraknya itu yang awalnya sentimeter diubah ke kilometer. Naik apa turun tangganya? Dia naik. Naik berapa? Naik 5. Maka kita hilangkan nolnya sebanyak 5. Jadinya tinggal 5 km. Jadi setiap 1 cm pada peta mewakili 5 km pada keadaan yang sebenarnya atau jarak yang sebenarnya. Paham? Lalu apa sih rumus skala? Nah, kita lihat rumus skala. Jika yang ditanya skala atau jarak peta, Ibu singkat jadi JP, atau jarak sebenarnya, Ibu singkat menjadi JS. Jika yang dicari skala, maka rumusnya adalah JP dibagi JS. Jadi jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Lalu jika yang ditanya JS, jarak sebenarnya, maka sama dengan JP dibagi skala. Lalu jika yang ditanya JP, maka JP sama dengan skala dikali JS. Ingat, JP itu jarak pada peta, JS jarak sebenarnya. Nah, mudah kan untuk dipahami anak-anak? Kita lanjut. Kita lihat contoh soalnya ya. Lihat nih, jarak kota A dan kota J pada peta adalah 1,5 cm. Peta tersebut dibuat dengan skala 1:1.500.000. Tentukan jarak sebenarnya antara kota A dan kota J.
Sehingga dari informasi di atas bisa diperoleh skalanya berapa? 1 banding 1.500.000, jarak petanya 1,5 cm, maka kita masukkan ke rumus skala tadi. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Apa tadi rumus jarak sebenarnya? Jarak sebenarnya itu adalah JP dibagi skala. JP-nya 1,5, skalanya 1 banding 1.500.000. Lalu kenapa 1.500.000-nya naik ke atas? Karena dia yang awalnya pecahan di bawah naik ke atas jadi dikali. Lalu dibalik jadinya 1,5 dikali 1.500.000 per 1. Tapi karena per 1 nggak usah ditulis. Maka dapatlah 2.250.000 cm. Ini masih cm. Jarak sebenarnya biasanya dalam bentuk kilometer, maka diubah. Kita bagi 100.000, maka turun. Mundur nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka jadilah 22,5 km. Jadi ingat, karena dari cm ke km itu mundur 5 nolnya, atau menghilangkan nolnya sebanyak 5. Tapi kalau nggak ada nolnya jadinya koma. Maka jadinya 22,5 km. Jarak sebenarnya antara kota A dan kota C. Paham? Nah, contoh lagi ya. Kita baca soalnya. Jarak dua kota pada peta adalah 12 cm. Jarak sebenarnya 144 km. Tentukanlah besar skalanya. Maka tulis dulu yang diketahui seperti biasa. Jarak pada peta 12 cm. Jarak sebenarnya 144 km. Masih ingat? Kalau jarak sebenarnya dari kilometer, kalau mau dibikin skala diubah ke sentimeter. Maka kita tambah nolnya menjadi 5. Dapatlah 14.400.000. Ditanyanya apa? Yang ditanya adalah skala. Maka rumus skala itu jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak petanya 12 dibagi 14.400.000. Maka jadinya 1 banding 200.000, 1 banding 1.200.000. Sehingga skalanya menjadi 1 banding 1.200.000. Kenapa? Karena sama-sama bisa dibagi 12. 12 dibagi 12 1, 14.400 dibagi 12 1.200.000. Paham ya anak-anak? Nah, yuk dikerjakan tugasnya halaman 109, buku Mandiri Erlangga nomor 76, 77 dan 78. Ingat ya nak, memakai cara skala atau JP atau JS sesuai yang ditanya dari soalnya. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, menjadi anak yang cerdas dan membanggakan semua orang. Semangat! Dan tetap ingat 3M, ingat pesan ibu. Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Nah, sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.